Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alan nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وَافتَحْ عَلَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا كَمَا فَتَحْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في حق طه سيد الكونين وجد الحسن أبي القبول والقصيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Rabbi syrahli syarri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita kembali diperjalankan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, bahkan yang utama adalah thalab ilmu, ya. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu ma'rifat, mengenal Allah dengan sebenarnya Allah.
Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal, para imam mujtahid, dan seluruh ulama sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita sampaikan salam setinggi-tingginya khususnya kepada pengarsa Abah, pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirra yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Semoga pengarsa Abah dan seluruh ahli silsilah senantiasa mendapatkan pancaran nur Allah yang senantiasa luluberannya adalah tercurah kepada murid-muridnya, tercurah kepada keluarga-keluarganya, dan juga tercurah pada kita semua. Semoga Allah memuliakan para arwah, para ulama, para aulia, para orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah di setiap zaman, ya. Dan kita doakan semoga seluruh makhluk Allah di alam ini, yang zahir maupun yang batin, dalam berbagai wujud senantiasa mendapatkan tempat yang senantiasa menjadi yang lebih baik, tempat yang mulia, ya. Dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadini ala kulli hadin salihah ila hurufin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibukanya dengan Ummul Quran, Al-Fatihah adalah menjadi kunci pembuka ilmunya Allah, pembuka pemahaman penafsiran Al-Quran, sehingga adalah tertanam, tertambat di dalam sanubari kita, sehingga mampu kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan nafas kita semua. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini adalah kita insyaallah atas banyak pertanyaan Ka'bah dari 2 minggu sebelum kita Idul Adha tentang makna haji dan kurban, ya, secara syariat dan secara hakikat, ya. Karena kita tidak boleh hanya satu sisi secara syariat, tapi kita melupakan sisi lain secara hakikat. Karena hakikat alam ini adalah, kehidupan ini adalah dohir dan batin. Secara dohir adalah bagaimana kita mengenal Allah adalah dengan ilmu syariat, dengan ilmu fikih, ya. Tetapi kemudian secara ma'rifat, secara hakikat, secara batin, bagaimana juga ruh kita adalah mengenal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji dan kurban tidak bisa dipisah. Karena orang haji adalah berkaitan dengan Idul Kurban. Maka sesungguhnya lebaran terbesar kepada kaum muslimin adalah Idul Adha, ya. Perjalanan kita dari 1 minggu, dari Ahad kembali kepada Ahad, ya. Dan perjalanan kita 1 tahun dari Zulhijjah
Dari Dzulhijjah, bulan haji, dari Idul Kurban kembali kepada Idul Kurban tadi semua. Dari haji kembali kepada haji tadi semua, ya. Maka inilah hal yang sangat penting kita pahami tentang makna haji syariat, tentang haji hakikat, kurban syariat, dan kurban secara hakikat. Haji syariat kita membutuhkan uang, kita membutuhkan kuota, kita membutuhkan paspor, kita membutuhkan sehat fisik. Tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi haji hakikat tidak membutuhkan uang. Haji hakikat tidak membutuhkan paspor, tidak membutuhkan kuota, ya. Dan tempatnya dimanapun kau menemukan Arafah pada diri adalah sesungguhnya itulah haji hakikat, ya. Demikian pula dengan kurban. Ada kurban syariat, ada kurban hakikat. Kalau kurban syariat kita membutuhkan uang, dan tidak semua orang punya uang, tidak punya uang untuk berkurban, dan tidak semua orang punya uang untuk berhaji. Kalaupun dia punya uang, tidak semua orang adalah sehat badannya. Dan demikian pula dalam bab kurban, tidak semua orang punya uang sehingga dia bisa membeli ternak tadi semua. Maka inilah keadilan Allah, ada sisi syariat, ada sisi hakikat, ya. Dan kalau mana yang paling utama, sesungguhnya justru yang paling utama itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan paspor, tidak, untuk kurban pun tidak membutuhkan uang, ya. Maka mari kita lihat malam hari ini adalah barangkali Bapak tidak haji secara syariat, tapi justru malah mendapatkan kemuliaan haji menurut Allah. Barangkali Bapak tidak menyembelih binatang kurban, tapi justru Bapak mendapatkan kemuliaan kurban dari Allah. Nah, inilah insya Allah yang kita akan bahas, bukan menurut pandangan Abah, tapi adalah menurut pandangan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Di dalam ibadah haji adalah selalu tanggal 10 atau hari Arafah, di mana saudara kita melaksanakan haji syariat. Setelah melaksanakan sholat sunat Idul Adha, dimulailah pemotongan binatang kurban. Bahkan dilanjutkan dengan 3 hari berikutnya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebutkan hari Tasyrik. Adalah hari yang mana diharamkan berpuasa. Jangan rajin-rajinan, mentang-mentang rajin tadi semua. Giliran kita puasa, untuk puasa, giliran dilarang puasa, malah puasa. Dalam setiap ibadah itu punya tujuan. Maka tadi, setiap dalil itu ada madlul. Ada madlul, ada maqasid. Salat. Misalnya, apa yang disebutkan as-salat mi'rajul mu'minin tadi. Jadi salat itu bukan menyembah. Maka ada bahasa as-salat mi'raj. Mi'raj itu naik. Naiknya si mukmin. Bukan mukmin Anda. Tadi adalah naiknya al-mukmin, hakikat Allah pada diri, kembali pada al-mukmin Allah. Al-mukmin
mir'atul mukmin. Mukmin adalah cerminan mukmin. Maka sesungguhnya dalam sholat itu juga sama, ada makna syariat, ada makna hakikat. Perjalanan syariatnya disebut dengan isyraq. Itu adalah bagaimana menggunakan badan kita, menggunakan ilmu fikih, itu isyraq. Tetapi ada bagian lain dari diri kita, yaitu ruh, adalah yang melaksanakan mi'raj. Maka sudahkah sholat kita ini sampai kepada makna as-sholat mi'rajul mu'minin? Karena sholat juga sama. Setiap dalil ada madlul, setiap madlul ada maqasid. Sholat punya tujuan. Maka dikatakan as-sholat mi'raj. Ya. Naiknya si mukmin yang ada pada diri kita, ketemu kembali kepada mukmin Allah tadi. Karena al-mukmin yang ada pada diri kita, yang Allah tiupkan nafakhtu fihi min ruhi, dan itulah yang harus mi'raj kembali kepada al-mukmin Allah dari semua. Maka itulah salah satu tujuan daripada sholat, adalah bersyahadat kepada Allah sampai kepada Allah. Demikian pula dengan haji. Haji adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dan juga jelas dalilnya, ada jelas madlulnya. Demikian pula dengan kurban. Dan kenapa haji itu berkaitan dengan kurban? Seolah-olah yang tidak menyembelih kurban, dia tidak akan sampai kepada martabat adalah orang yang dekat. Maka kata Allah, faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib, maka nanti ada apa namanya? Qariba ya rabu kurban. Qoroba. Ya. Jadi intinya adalah tujuan kurban itu adalah kembali sama dengan haji. Adalah untuk sampainya hakikat diri kita kepada Allah. Tapi syaratnya tidak mungkin kita sampai kepada Allah kecuali kita kurban. Nah itulah nanti. Maka kita akan bahas tentang kurban syariat dan kurban hakikat tadi semua. Kita bahas dulu tentang haji, ya, baik secara di dalam Al-Quran Allah banyak, ya, dan kalau Bapak pahami perintah haji itu di dalam Al-Quran sebetulnya lebih kepada manusia, nggak ada kaitannya dengan agama. Makanya perintahnya walillahi ala nas wa addin fin nas, ya, hampir semua perintah haji itu kepada manusia. Siapapun kalian, wahai makhlukku, seolah kata Allah, lakukan perjalanan, kenali dirimu, kenali aku lewat dirimu. Itulah hakikat daripada haji dari semua. Nah, adapun tujuan daripada haji dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 197, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafaza wala fusuqa wala jidala bil hajj. Tadi semua. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini. Nanti kurban pun tujuannya adalah untuk takwa. Makanya dalam kurban nanti ada penjelasan. Adalah kurban itu bukan yang nyampe pada Allah, itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya. Tadi semua. Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 37 adalah
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika syakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah ini. Apa kata Allah tentang kurban? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta dan darahnya sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang mencapai, yang sampai kepada Allah adalah kurban hakikatnya. Makanya kalau seandainya Bapak ingin berkurban syariat, pahami dulu kurban hakikatnya. Dan sama seperti kalau Anda ingin sholat syariat, pahami dulu sholat hakikatnya. Kalau Anda ingin haji syariat, pahami dulu haji hakikatnya. Kalau tidak, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah, adalah sebuah kegiatan amal yang sia-sia di sisi Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, bukan daging, bukan darah, bukan bulunya yang sampai kepada Allah. Maka dalam tujuan kurban nanti ada makna syariat, ada makna hakikat, adalah ada hablum minan nas, makna syariatnya kurban. Maka kita doakan orang-orang yang sudah mengeluarkan hartanya berkurban, semoga dengan kurbannya tadi adalah Allah juga membawa makna secara hakikatnya, makna kurban. Biar perjuangan pengorbanan hartanya dalam berkurban itu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita tentang haji dulu aja. Karena haji itu ya kurban. Kurban itu ya haji. Karena kalau seandainya tidak kurban, tidak jadi hajinya. Dalam pemaknaan hakikat. Nah, tinggal ditemukan arafahnya. Ada arafah secara syariat. Karena arafah yang sekarang disebut arafah itu adalah penentuan manusia. Jadi, maka tadi kayak Ka'bah yang sekarang Ka'bah ditentukan di sana itu bukan itu. Maka kalau orang tujuannya berhaji, berkunjung ke rumah Allah, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah bukan hanya berkunjung ke rumahnya, tetapi adalah bertemu dengan yang punya rumah. Kalau Bapak berkunjung ke rumah Abah, tadi, apa yang bisa dapat Bapak manfaat kalau tidak bertemu dengan yang punya rumah? Nah, tinggal rumahnya yang Allah itu di mana? Nah, kembali kepada Al-Quran. Ada istilah Masy'aril Haram, ada istilah Baitul Atiq. Nah, di mana Baitul Atiq itu? Baitul Atiq itu sudah ada bahkan sebelum adanya Arafah, yang tempat yang sekarang suka disebut oleh orang tempat setelah Muzdalifah itu disebut Arafah. Tapi Arafah yang sesungguhnya, Baitul Atiq yang sesungguhnya, bahkan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran lebih dulu diciptakan, bahkan sebelum Al-Qurannya sendiri ini turun. Inilah kita perlu memaknai makna syariat dan tentang makna hakikat. Ya. Terus apa tujuan haji? Dijelaskan oleh Allah di sini adalah wattaquni ya ulil albab. Jadi bertakwalah kamu kepadaku. Jadi haji tujuannya takwa, kurban juga tujuannya takwa. Bahkan saum juga la'allakum tattaqun,
supaya takwa. Sholat juga tujuannya takwa. Inilah yang harus difahami, ya. Nah, kemudian siapa yang dimaksud Allah ya ulil albab ini? Jangan pakai tafsir manusia. Kembalikan menggunakan tafsir Allah. Allah jawab tentang siapa yang ulil albab itu adalah yang dimaksudkan oleh Allah. Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tadi kata Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau Allah bicara tentang langit dan bumi dalam Al-Quran itu kaitkan kepada langit itu ruh kita, bumi jasad kita. Karena ngaji Quran keluar daripada diri. Tadi kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia akan nyasar. Maka sebelum pergi ke Arafah yang ada setelah Muzdalifah, temukan Arafah pada diri. Temukan Muzdalifah pada diri. Temukan Baitul Atiq, rumah tua. Tuaan mana rumah yang ada pada diri kita dengan Ka'bah yang ada di Mekah? Tuaan mana? Diri kita. Karena kita adalah Al-Quran Qadim. Inilah diri kita, Al-Quran Qadim. Wahyu minulyo, ora ditulis, bisa diwaca. Maka temukan juga tentang kurban nanti adalah. Karena Allah menyuruh kurban itu di Baitul Atiq. Kemarin udah ada nyembeli di Baitul Atiq apa di GSP? Di dalam Al-Quran kurban itu harus di Baitul Atiq. Maka sebelum menemukan Baitul Atiq yang ada pada diri, maka tidak bisa sebetulnya berkurban sebenarnya kurban. Maka tidak aneh banyak orang berhaji tiap tahun sampai ngantri luar biasa, tapi pulangnya dari haji tidak ada perubahan. Banyak orang yang nyembeli unta, nyembeli sapi, nyembeli kebo, nyembeli domba, tapi sifat kebinatangan tetap masih ada. Nah, ini kenapa haji itu berkaitan dengan kurban. Apa yang harus disembelih? Siapa yang harus disembelih? Nanti biar Al-Quran yang menjawab lagi. Jadi nggak usah kita mengambil tafsir. Biarkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi kata Allah, siapa yang disebutkan ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Tadi semua. Jadi orang yang disebut ulil albab itu yang sudah bertemu dengan rumah Allah. Albab, ulil albab. Ulul albab, albab dari kata lub. Dan kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubbun taita. Ulul albab, pemilik lub. Siapa pemilik lub itu? Kata Allah, di dalam lub ada syir, di dalam syir ada aku.
Jadi menyembelih kurban itu untuk bertemu. Kan tadi disebut kurban dari kata qorib. Qoba yaqrabu kurban atau kurbanan, wa kurbanan atau wa kirbanan boleh. Jadi orang yang tujuannya adalah haji. Pada dasarnya kita pada Allah itu, karena Allah itu sudah maha dekat, jadi tidak ada kewajiban kepada kita untuk mendekat kepada Allah, karena Allah sudah maha dekat dengan kita. Kata dalil apa? Kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi mau sedekat apa? Kadang kata Allah dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat padamu dari ulat lehermu pada lehernya. Jadi nggak usah. Karena memang Allah itu sudah tadi Pak ini qorib. Sesungguhnya aku maha dekat. Nah, yang harus nanti kita sembelih, nah itu supaya kita mampu merasakan kedekatan. Sehingga pada saat kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan hanya sebatas ucapan mulut, bukan tadi semua. Maka inilah nanti yang kita akan pahami tentang kurban secara haji secara hakikat, haji secara syariat. Maka sesungguhnya perjalanan kita dari Muharram ke tahun kemarin atau Dzulhijjah tahun kemarin adalah sampai kepada Zulhijjah tahun ini. Sudah di manakah pengenalan engkau, kesadaranmu bagaimana engkau itu hidup dihidupkan? Maka itulah kenapa di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, karena kita ini semua milik Allah. Segala apa yang kita miliki, kita milik Allah. Tadi, karena kurban yang kita potong itu tidak membawa kepada kita tumbuhnya kesadaran betapa kita ini tidak ada, yang ada hanya Dia. Hidup kita miliknya. Melihat kita adalah sama basornya, mendengar kita adalah samaknya, gerak kita adalah geraknya. Sampai kata Allah, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Mustahil kita bisa bergerak karena kita posisinya la haula wala quwwata illa bil. Nah inilah. Jadi tujuannya haji dan kurban itu justru supaya kita menemukan kesadaran ketidakadaan diri kita. Tapi haji Arafah yang ada di sana itu tidak akan ada tanpa ditemukan Arafah pada diri. Menyembelih di Masjidil Haram, di Baitul Atiq, kata Allah, sembelihlah binatang. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Faida qadaitum, di mana engkau telah menemukan padang Arafah pada dirimu. Karena tadi Arafah itu dari kata arafu, mengenal kepada Dia yang menguasai, yang meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang Allah al-muhit, yang meliputi kita, hidup Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita samanya Allah. Maka disitulah sesungguhnya kenapa nanti di dalam surat Inna a'tainakal kausar itu, setelah kita Inna a'tainakal kausar, baru fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, sholatlah kamu kepadaku dan berkurban. Sebetulnya yang Bapak biasa duduk menutup mata, telinga, hidung, itulah kurban. Makanya setiap habis sholat kita kurban.
Habis sholat duhur kurban, habis asar kurban, habis maghrib kurban, habis tahajud kurban, habis duha kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Tadi semua. Kenapa dikaitkan dengan sholat? Karena tadi ada Baitul Atiq, ada Mas'aril Haram, ada Arafah, ada Rabb hadal bait, pemilik rumah yang ada di Mekah tadi. Maka berarti mematikan, berkurban kita itu nanti tujuannya apa? Untuk menghidupkan diri kita supaya bersatu dengan yang punya hidup. Yang tadinya fana, bakokkan pada Allah. Yang tadinya baru, kodimkan pada Allah. Dan tadi seperti bab sholat, as-sholat mi'rajul mu'minin itu si mu'minin yang baru kembalikan, kodim, taikun, karena kodimna al-mu'min Allah. Itulah makna mi'raj, naik mi'raj itu. Tapi kalau seandainya yang sholatnya yang baru, yang sholat jasad ini, yang haji jasad ini, maka tujuan kurban adalah untuk hanya makan daging untuk jasad ini, maka seluruh jasad ini adalah akan menemui kehancuran dan tidak akan sampai kepada Allah. Sebagaimana ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kecuali itu tadi semua ya. Pahami ya, supaya Bapak insya Allah maka nggak usah pusing. Pak, saya ini miskin, nggak bisa berkurban. Karena kurban itu tidak, yang hakikat tidak membutuhkan duit. Haji yang hakikat tidak membutuhkan duit. Kalau punya duit, baru haji syariat dan kurban syariat. Tadi semua. Jadi yang power tadi, banyak orang haji syariat, kurban syariat, tapi tidak haji hakikat dan kurban. Nah itu hakikat. Tapi banyak juga orang yang kurban hakikat, padahal dia sudah punya duit, tidak mau kurban syariat. Nah, setelah disembelih dirinya nanti, baru sembelih, buktikan gitu loh maksudnya. Sembelih dulu dia, baru sembelih ontanya, sembelih sapinya. Nanti kita akan perdalam lagi. Ya. Inilah apa namanya, Quran begitu indah menjelaskan kepada kita tentang makna haji. Makanya tadi, karena semua kita ini milik Allah intinya, dan segala yang apa dari Allah itu wajib kembali kepada Allah. Maka itu tadi di surat Al-Kautsar Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad katakan, tolong ketahui, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang Al-Kautsar, ada yang mentafsirkan telaga Kautsar. Apa itu? Bisa makna hakikatnya syafaat Nabi, ilmu Nabi, Nabi Mi'raj, Nabi, itu semua. Tetapi yang lebih utama adalah Allah ingin tegaskan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kalau menurut Abah dikaitkan kitab Hikam, seolah-olah, hei manusia, sudah begitu banyak nikmat yang telah kuberikan padamu. Tuh, hidupmu, hidupku. Bayangkan. Bahkan engkau ada, aku adakan. Di situ ada tentang nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dan semua. Kita kasih perut, Allah ciptakan makanan buat perut kita. Kita ciptakan mata oleh Allah, sama basornya Allah. Allah ciptakan keindahan. Perempuan cantik, alam yang indah, anak-anak kita yang lucu, tadi semua. Ya.
Allah nagih di sini seolah-olah. Jadi seolah-olah penegasan pada surat Inna A'tainakal Kautsar ini sebenarnya lebih kepada apa ya kalau menurut Abah? Ya, kita harus sampai kepada pemahaman walaupun Allah nggak ngasih pahala, walaupun Allah itu hanya menciptakan neraka, nggak menciptakan surga, maka Allah itu dengan segala nikmat yang diberikannya kepada kita pantas kita berzikir kepadanya, mengagungkannya karena dia maha agung dari semua. Walaupun dia tidak butuh karena dia sudah agung dari semua. Maka segala datang perintah kepada kita adalah sesungguhnya adalah kembali. Perintah itu adalah manfaatnya, fadilahnya adalah kepada diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Maka Inna A'tainakal Kautsar. Dalam ayat lain dari surat Ibrahim, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun siarek hitung-hitung kalau kalian mau menghitung nikmatku, kata Allah. Nikmatul ijad saja kita ciptakan dari manusia. Kan semua makhluk itu banyak. Allah bisa menciptakan kalian ular, Allah bisa menciptakan kalian monyet. Tapi kita telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baik. Itu adalah Inna A'tainakal Kautsar. Setelah itu adalah sebagai bersyukur kepada Allah, fasolli li rabbika tadi. Tapi nggak mungkin kalian bisa wanhar tanpa fasolli li rabbika wanhar. Disitulah nanti ada kaitannya salat, kurban, haji, zikir, semuanya tentang Baitul Atiq, tentang Ka'bah hakiki yang ada qulubul mu'min, qalbul mu'min, baitul yang disebutkan Rabb hadal bait itu bukan pada rumah yang di sana, karena sebelum rumah yang hakiki milik Allah, Al-Quran Qadim, Baitul Atiq, rumah tua itu sudah Allah ciptakan bahkan sebelum diciptakannya Ka'bah. Maaf, Ka'bah itu dibandingkan saja dengan apa namanya Candi Borobudur aja, toan Candi Borobudur. Ya, jadi kalau Allah itu Baitul Atiq, yang dimaksud rumah tua itu adalah rumah yang ada pada hati kita. Nah ini nanti Abah detailkan nanti apa yang harus kita kurbankan. Nah makanya buat jamaah kita, aduh bang, saya ini bang, doakan biar saya bisa kurban. Abah suka senyum aja tadi semua. Kamu diminta kurban yang itu oleh Allah. Tapi kalau kamu ingin berkurban ternak, ya silahkan. Nah tadi kurban juga ada syariat. Kurban syariat adalah memotong binatang. Nah, mana yang lebih afdol, kurban unta atau kurban sapi? Kurban unta. Mana yang lebih afdol, kurban sapi atau kurban kebo? Mana yang lebih afdol, domba apa sapi? Sapi, karena kurban yang syariat itu diukur dari banyaknya daging tuh. Sementara Allah dalam kurban yang hakikat bukan, tadi kata Allah adalah apa namanya, daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan itu. Tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah walaki yanaluhut taqwa minkum, adalah ketakwaan di antara kalian. Apa itu takwa? Tadi kurban, salah satu takwa itu tadi al-mutu qoblaan tamutu. Jadi yang dimaksudkan kurban. Nah ini kita lihat lagi surat apa namanya, surat tentang tadi tentang bab haji ya.
Dikatakan oleh Allah dari semua surat keberapa ya? Surat adalah tentang apa namanya, surat keberapa tadi apa kiriannya? Maaf ya. Jadi jadi secara ininya kurban syariat itu adalah menyembelih binatang-binatang ternak apabila kita ada rizkinya semua ya. Kurban thariqat adalah menyembelih sifat kebinatangan pada diri. Adapun kurban hakikat adalah menyembelih segala yang selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Itu kurban hakikat itu adalah menyembelih segala sesuatu selain Allah, yaitu adanya wujud diri dan semua ya. Itu yang jadi apa namanya yang harus kita pahami tentang ya. Nanti kita akan pahami kurban secara hakikat yang paling bisa Bapak lakukan. Bahkan tadi setiap sholat harus tadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Setiap habis sholat kalian harus kurban terus semua ya. Tadi makanya tadi ada diri kita. Kenapa sapi berkaitan dengan 7 orang tadi? Apa yang dikurbankan? Karena ingat, perbedaan kita dengan binatang itu sesungguhnya, kalau kemarin Pak Abdan nyembelih di leher apa di kaki? Leher. Nah, sebenarnya kita dengan binatang itu dari leher ke atas sama saja. Sama saja sebenarnya. Domba, unta punya 2 lubang hidung. Unta punya 1 lubang mulut. Unta punya 2 lubang mata. Unta 2 lubang telinga. Nah ini nih, pemanaan mulai masuk secara hakikatnya. Kenapa yang harus disembelih adalah lehernya? Karena yang membedakan kita dengan binatang itu kepala kita. Apakah kita melihat, domba melihat? Apakah kita melihat sama dengan melihatnya domba? Itu. Kita mendengar, domba mendengar. Apakah mendengar kita sama dengan mendengarnya domba? Kita punya mulut bicara, domba mengembik. Apakah bunyinya domba sama dengan bunyinya kita? Kemudian domba punya hidung, napas. Apakah napas yang keluar masuk dari domba sama dengan napas yang keluar dari hidung kita? Maka itulah tadi, fasholli li rabbika wanhar. Setelah sholat, kurban. Kurban itu yang 7. Ya, sembelih yang 7 yang ada di kepalamu. Sifat kebidatangan dalam penglihatanmu. Karena perbedaan kita itulah kenapa kata Allah dalam Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Siate sapi tadi. Kalau mata ini hanya untuk melihat makanan sebagaimana sapi melihat rumput, kata Allah, ulaika kal an'am. Kalau telinga ini hanya mendengar di mana rezeki ada, nggak ada bedanya dengan domba dan semua ya. Maka itulah perlambang penyembelihan itu adalah di leher. Maka inilah
tentang kepala kita. Bagaimana 7 lubang di kepala kita ini. Lempar jumroh tadi, sifat-sifat kebinatangan daripada yang 7 tadi itu. Ya tadi semua. Maka ada lempar jumratul aqobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7. Kemudian dia harus tawaf 7 putaran. Dia sa'i 7 balik, 7 balikan. Tadi semua. Karena pada saat napas kita hanya digunakan napas, nggak ada bedanya dengan kambing. Kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya napas tidak digunakan untuk ingat kepada Allah, tadi semua, dia adalah bangke, mislul hayawan, bangke binatang, dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi. Adalah fahiyah kal hinjir, dia adalah bangke babi. Inilah kenapa kita harus disembelih, sifat kebinatangan di sini. Ya, karena 7 lubang di sinilah yang membedakan, 7 lubang pada kepala kita untuk membedakan 7 lubang yang ada pada sapi, yang ada pada kebo, yang ada pada unta, tadi semua. Ya, inilah maka tadi harus dikurban, disembelih supaya apa? Supaya tadi mata mampu menyaksikan Allah. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya, inilah tentang makna kurban dan makna haji yang tidak bisa dipisah ya di dalam ayat ini. Tapi syaratnya tadi kita harus, kan kata Allah, rumah Allah yang sesungguhnya di mana? Kata Allah, langit dan gunung tidak mampu menampung kecuali di hati orang beriman. Berarti inilah Baitul Atiq. Inilah rumah tua, rumah milik Allah yang diciptakan yang pertama oleh Allah. Itulah kenapa Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo orang ditulis, orang diwaca itu adalah tubuh manusia. Nah itulah kita diperintahkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya dengan segala kelemahannya, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai la maujudun biar, maka dia akan kenal siapa basor itu, siapa sama itu, siapa kalam itu, siapa kudrat itu, siapa iradat itu, sampai hilanglah tadi dia. Karena orang disembelih, jadi orang mati itu apa namanya? Disembelih lehernya. Maka pada saat leher disembelih, masih ada nggak penglihatannya? Setelah disembelih lehernya, masih ada nggak pendengarannya? Masih ada nggak kalamnya? Masih ada nggak nafasnya? Inilah fasolli li rabbika wanhar. Setelah sholat berkurbanlah kamu. Tadi yang harus dipahami oleh kita, ya. Nah, kemudian Abah cepatkan saja karena tentang yang jelas bahwa untuk haji hakikat itu dimanapun kita bisa berhak. Padang Arafah pada diri Baitul Atiq itu adalah qalbu ki, itulah arasy. Itulah singgasana Allah yang sesungguhnya. Maka jangan dibayangkan kalbu kita manusia adalah seperti jantung, karena yang disebut kalbu itu adalah dimensi ketuhanan yang tidak bisa dibatasi, yang luas, bahkan seluruh isi alam ini. Maka ada padanya dari semuanya. Jadi itu ya. Nah kemudian yang ingin Abah sampaikan lagi adalah tentang tujuan haji, karena tujuan haji itu adalah untuk kita menjadi orang berpikir ulil albab. Siapa ulil albab tadi? Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan semua. Ya. Jadi perlunya kita bertemu dengan. Nah, makanya nanti dalam segala tujuan surat Al-Baqarah ayat 98, maaf ya, Abah lihat dulu ya.
Al-Baqarah 198. Ini menjelaskan tentang tujuan daripada haji itu juga. Al-Baqarah 198. Al-Baqarah 198. Nah, Allah berfirman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'alil haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalimin. Dikatakan laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu. Antabtagu adalah untuk mencari fadlan, karunia, keutamaan. Jadi haji ada keutamaan, sholat ada keutamaan. Tadi semua. Kurban ada keutamaan. Apa yang paling utama menurut Allah? Jadi selama ini barangkali manusia, banyak orang yang berkata, aku berkurban, mudah-mudahan hartaku kembali. Itu bukan yang utama. Aku berhaji, mudah-mudahan rezeki yang kukeluarkan untuk haji kembali. Itu bukan yang utama. Bahkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Itu pun bukan yang utama. Jadi yang dikatakan di sini adalah antabtagu fadla min rabbikum, yang paling utama dari Allah adalah Allah sendiri. Itulah kenapa Allah ingatkan inna a'tainakal kautsar. Telah banyak kuberikan nikmat, nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat ini, la tuhsuha, kata Allah. Allah ingin menyadarkan, apakah itu wahai hambaku yang kau cari? Apakah surgaku yang kau cari? Pada saat Ramadan, apakah Lailatul Qadar yang kau cari? Karena yang paling utama daripada Allah adalah Allah sendiri. Maka tadi, fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian kepada Tuhanmu. Inilah makna sholat yang sholat. Serahkan dirimu, matikan dirimu. Maka nanti harus kurban. Ya. Tadi katakan adalah antabtagu fadlan mir rabbuka faida qadaitum man arafatin fadkulullah. Disuruh di mana kamu sudah. Tadi menyelesaikan kodo itu di mana kamu telah menyelesaikan manasikmu. Fadkurullah, ingat. Cuma syaratnya ingat itu harus kenal. Syaratnya kenal itu harus berjumpa. Itulah Arafah. Jadi Arafah itu mengenal Allah. Kamu duduk di sini, tiba-tiba hatimu menyaksikan la hayyun la ilmun la sami'un la basyur. Itu sampai menggigil. Ya Allah, aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan suara samamu, aku berkalam dengan kalammu, mutakallimanmu, aku memiliki pengetahuan dengan ilmumu, aku ada karena wujudmu. Inna a'tainakal kautsar. Maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan kurbankan dirimu. Nah itulah yang paling afdal, kurban yang paling tinggi. Itulah yang diajarkan oleh Allah dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus ke Al-Maidah sampai akhir. Allah jelaskan tentang bagaimana kau membunuh dirimu tadi semua. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu yang sering Abah jelaskan, Allah sudah ingatkan kepada kita tentang kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kata Allah, kamu awalnya mati, fa ahyakum, kemudian aku hidupkan pada saat aku tiupkan nafakhtu fihi mir ruhi.
summa yumitukum, kemudian aku matikan kembali. Tadi setelah kamu lahir ke alam dunia, sehingga kamu menjadi manusia jasad, sehingga sifat basyariah tubuhmu adalah sifat binatang, itulah yang muncul bahimnya, subuhnya, syaitonnya. Maka kalau kau tidak menyembelihnya, sifat kebinatangan itu, kau tidak akan pernah berjumpa dengan aku. Maka kemuliaan kita datang ke Ka'bah adalah bertemu dengan yang punya Ka'bah tadi semua. Kemuliaan kita adalah berkurban, bertemu yang punya hidup. Maka tidak cukup nyembelih kurban itu dengan bismillah. Enak saja sebutkan bismillah tadi semua. Yang punya hidup itu Allah, kembalikan kepadanya tadi semua, ya. Bukan hanya dengan lisan. Adalah. Makanya ini harus dipahami, ya. Faida afadtum min Arafatin, di Arafah, setelah ketemu Arafahnya, maka kata Abang, sebelum Bapak nanti kalau udah Bapak daftar haji sekarang secara syariat, insya Allah jamaah Abah di sini udah ngerti Arafah hakikat, Muzdalifah hakikat. Walaupun pergi ke sana, insya Allah tidak akan syirik. Makanya tadi kenapa seluruh ibadah haji itu selalu dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini datang ke sana nggak kenal Arafah pada diri. Bagaimana nanti setelah datang dari Arafah itu, kata Allah, apa namanya, faida qadaitum min Arafatin fadkurullah, ingat pada dia. Nggak bisa, karena ingat itu syaratnya sudah kenal, dan kenal itu syaratnya bertemu tadi semua. Maka kata Allah, wa man kana fi hadil amma fa huwa fil akhirati amma wa adallus sabila. Siapa yang tidak bertemu dengan Allah di sini di Indonesia, sebelum pergi ke Arafah di sana pun tidak akan ketemu dengan Allah. Siapa yang ketemu dengan Allah di rumahnya yang ada pada dirinya, maka dia pada saat pergi ke Baitullah pun, walaupun jidatnya nempel sampai bencenur ke Ka'bah, tidak akan bertemu dengan pemilik rumah. Inilah makna syariat dan makna hakikat antara haji dan kurban. Karena nanti itu ada kaitan dengan, makanya tadi kenapa sholat dikaitkan dengan fasolli li rabbika wanhar. Syaratnya adalah kalau udah ketemu, fadkurullah, kata Allah, indal mas'alil haram. Nah itu mas'alil haram. Di mana mas'alil haram itu? Sekarang di Arafah dibangun masjid namanya mas'alil haram. Padahal mas'alil haram yang harus sebelum kita pergi ke sana, temukan mas'alil haram pada diri. Sebelum kita nyembelih kurban, sembelih dulu sifat kebinatangan yang ada pada diri. Di antaranya adalah dengan proses talqin, itu adalah sesungguhnya adalah tadi. Nah, karena tadi kata Allah, karena summa yumitukum, maka tidak ada lagi kata Allah yang kalau ingin kembali kepadaku, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Tadi semua mu'arraji'un sia tepai lama mu'arraji'un lamun dari kurban pencipta beung la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqqi lal. Itulah yang harus difahami. Nah, kurban, bagaimana kurbannya? Makanya lihat kata Allah, kurban yang paling diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran ini apa sebetulnya? Kalaupun Allah menyebutkan sapi betina, tetap yang utama menurut Allah yang harus kita kurbankan adalah diri dohir kita, sifat wujud kita, keberadaan kita dan semua. Maka awalnya adalah dengan dihidupkan
karena kita dianggap mati tadi. Ya. Karena kalau udah begitu nanti sholat nggak bisa. Bagaimana si mukmin ya ini akan mi'raj kepada si mukmin, akan naik. Bagaimana Isra-nya itu akan sampai kepada wal mi'raj. Bagaimana yang fana? Bagaimana yang baru gabung pada yang qadim? Bagaimana yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana yang mati menjadi hidup? Itulah dengan tujuan kurban dan semua. Maka Abah sebutkan saja tentang kurban, ya. Jadi kurban itu dijelaskan dalam Al-Quran adalah perbincangan antara Nabi Musa dengan umatnya. Maka tentang Bani Israel di dalam Al-Quran ini luar biasa. Tentang Bani Israel ini dalam Al-Quran. Orang Bani Israel ini Bani kaum Isra yang berjalan kepada Tuhan. Jadi Bani Israel ini adalah kaum salik, orang yang berjalan menuju Allah. Bani Israel. Ya. Kalau mereka wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha zahratan. Lan nu'mina laka. Aku tidak akan iman kepadamu sampai aku lihat Allah. Nah, adapun tujuan kita berhaji pun sebetulnya menyaksikan, melihat Allah. Kurban juga sama, mematikan diri kita. Tujuannya juga untuk melihat Allah dan semua. Nah inilah, maka orang tadi. Maka bagaimana kata Allah? Karena kebanyakan manusia nyembah kepada dirinya. Nah itulah dikisahkan dalam surat Al-Imran ini tentang surat Al-Baqarah, umat Nabi Musa yang pada saat Nabi Musa pergi, akhirnya dia menyembah sapi. Tadi sapi menyembah jasad tadi semua, mentuhankan jasad, mengutamakan jasad. Nah tadi tidak mungkin sampai wukuf yang sebenarnya wukuf sebelum dia berkurban tadi semua. Maka wa id qultum ya Musa wa id qala ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah wa id qala ya Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Yang dimaksud kurban itu supaya kita bisa tabah, ya tubuh, taubatan. Faktulu anfu, bunuhlah dirimu. Itulah kurban. Itulah kurban yang sesungguhnya kurban. Bunuhlah dirimu. Tadi kan diupamakan. Kata Allah, ketahui ya Allah bagaimana umatku ini? Kata Allah, baiklah Musa ya qaumi innakum dolam maneh geus dolim. Eueuh deui hiji jalan keur maneh mah tadi. Patubu ila bariikum. Tabaya tubuh taubatan, kembali. Nah, kembali itu punya makna banyak. Tobat itu bukan istighfar, mengembalikan asal dari Allah kembali kepada Allah secara syariat. Af'al leburkan kepada asma leburkan kepada sifat leburkan kepada zat. Syariat leburkan pada thariqat leburkan pada hakikat leburkan pada ma'rifat. Itulah yang disebutkan kita mematikan diri kita. Maka tadi kata Allah pada Nabi Musa, kata Musa, waktu berkata Musa pada kaumnya, kamu semua telah mendolimi diri kamu sendiri, maka bunuhlah dirimu, faktulu anfusakum. Nah, kemudian di dalam ayat yang kedua tentang bagaimana berkurban yang sebenarnya kurban hakikat diri, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kata Allah, kalau seandainya aku ingin mewajibkan kepada kalian, hei Bani Israel, begitu, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Nah,
bukan berarti harus bunuh diri, nyembelih tadi. Menyembelih hakikat keberadaan diri tadi, menyerahkan segalanya yang ada itu Allah. Maka 7 sifat ma'ani serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Barulah Allah la maujudun bihaqqi ilallah. Itu kurban. Makanya tadi fasolli li rabbika wan, salatlah kamu dan kurban. Nah, kalau jamaah abang karena udah ngerti cara kurban, setiap habis sholat tutup. Itulah kurban. Karena kurban itu disembelih dari leher. Yang harus ditutup lubang yang 7. Supaya tadi nggak seperti binatang, matanya ada, tapi yang dilihat hanya makan. Nah, tadi telinganya ada, yang didengar hanya makanan dan perempuan. Mulutnya ada, yang dibicarakan tentang makanan dan perempuan. Tadi semua. Napasnya ada, tapi napasnya digunakan hanya untuk mencari makanan. Inilah sifat kebinatangan. Maka kenapa perlambang menyembelih binatang itu di leher, supaya 7 lubang di sini adalah tidak sama dengan 7 lubang pada sapi, pada domba, pada kambing, pada kebo. Nah, itulah adalah tujuannya dari semua. Nah, makanya sekarang berarti kata Allah apa? Yang disebut kurban itu adalah mengorbankan diri kita sendiri, keberadaan diri kita, wujud diri kita sendiri. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, para ulama berkata la hijabaka illa biwujudika. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dalam surat Muhammad dan surat, ada 2 ayat dalam Al-Quran Nabi Muhammad tegur oleh Allah, pastabir lidan bika, mohon ampunlah engkau ya Muhammad, airi dan biwujudika, karena dosamu yang keberadaan dirimu, merasa ain, merasa gagah, merasa pintar, merasa soleh, merasa baik, semua. Itu sebetulnya orang-orang yang kampungan. Orang kalau merasa soleh, merasa baik, merasa berilmu, merasa hebat, itu orang kampung. Orang beriman tidak usah. Tadi semua. Mau dianggap baik silakan, dianggap buruk silakan, terserah. Ya, pahami. Ya. Inilah yang harus dipahami adalah, nah, setelah kita ini. Jadi gini ya, kembali lagi. Allah berfirman tadi semua kan. Kata Allah, antabtagu fadla min rabbikum. Boleh ambil keutamaan dari Tuhan kamu. Yang utama dari Allah itu bukan surganya. Yang utama dari Allah itu bukan rizkinya. Yang utama dari Allah itu bukan ilmunya bahkan. Yang utama dari Allah itu adalah Allah sendiri. Coba Allah ada kalau kamu tidak ada. Jadi intinya, pikir la ilaha illallah nafi isbatullah adalah kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illah adalah kalimat isbat, Allah adalah kalimat musbit. Siapa yang ada? Itulah sebetulnya makna hakikat kurban. Nah, maka berarti mengisahkan perjalanan Nabi Musa itu adalah menjelaskan tentang perjalanan ruhani. Maka tadi syarat berkurban apa? Ya, kata Al-Quran. Yang harus disembelih sapi jantan apa betina? Kalau Allah bicara langit, bicara bumi, bicara dunia, bicara akhirat, itu sebetulnya tentang jasa dan ruh. Kalau Allah bicara laki-laki, bicara perempuan, maka kenapa dalam berhaji itu yang pakai ihram itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Tadi semua. Perempuan nggak usah. Karena hakikat laki-laki itu adalah ruh. Seolah-olah yang harus kembali kepada Allah itu ruh Allah. Karena perempuan itu jasad. Maka lihat di pal hijau pun. Di pal hijau lah perempuan tidak usah dikencengin. Tadi semua. Walaupun pelari sprint, tetap aja perempuan itu di pal hijau santai aja. Tapi pada saat laki-laki harus disegerakan berjalan di antara pal hijau dia di waktu sa'i. Rabbik fir warham wa'fu wa ta'ala. Rabbik fir ampuni.
warham, sayang, wa'fu, maafkan. Itu rugi kita. Rabbighfir. Maka itulah perlambang haji itu sebagai perjalanan rohani. Maka laki-laki lah yang berpakaian ihram itu tadi semua. Ya. Nah inilah maka yang harus disembelih perempuan. Itulah tadi semua. Maka perintahnya apa? Pada saat kata Nabi Musa tentang ingin menghidupkan orang yang mati, maka setelah Nabi Musa mohon pada Allah, kata Allah, berkurbanlah seekor sapi. Tuh. Siapa yang ingin sampai pada Allah, benar hadis sallallahu begitu. Siapa yang ingin hidup, maka dia harus kurban seekor sapi. Sapinya lelaki awewe. Al-Baqarah. Tuh. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Kemudian terjadi diskusi yang panjang antara umat Nabi Musa dan Nabi Allah Musa, setelah engkau tentukan sapi betina, coba jelaskan kepada kami seperti apa sapinya itu, wahai Nabi Allah Musa. Datang lagi kan Musa pada Allah. Hei Musa, katakan kepada mereka, sapinya tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Tapi masih belum kepaham juga tuh sama siapa? Bani Israil. Aduh. Terus kata Nabi Musa, bagaimana lagi Musa? Tolong minta penjelasan lebih kepada Allah. Sapinya warna kuning tua, yang kau memandangnya akan indah. Nah ini kayak anak muda. Kalau saya lihat Pak Bambang ini sapi tua. Harusnya yang mau perjalanan rohani itu sapi muda yang masih gagah, yang masih kasep tadi semua. Kenapa? Karena perjalanan rohani itu tentang melihat, mendengar, bicara. Coba kalau seandainya yang saki-aki, panon geus lamur, mulut kita dikit, sapi tua, untung geus ompong tadi semua. Kata Allah harus sapi muda. Orang yang mau berjalan Bani Israel itu adalah orang yang muda. Makanya Abah, alhamdulillah harus benima. Abah dari kecil, bahkan dari SMP sudah mengenal diri, mengenal Allah. Dan karena perjalanan itu, apalagi punya mertua luar biasa. Ya, mengenal diri, mengenal Allah dan semua. Warnanya harus kuning, tidak boleh tua, tidak boleh muda. Karena kalau terlalu muda diajarkan ilmu ma'rifat, tidak bisa menjaga rahasia, masih gelidur. Tapi bukan berarti, itulah kata Nabi, gunakan mudamu sebelum, gunakan sempatmu sebelum gunakan sehatmu sebelum, gunakan hidupmu sebelum matimu. Inilah usia produktif. Maka diperlambangkan tentang Nabi Musa, usia berjalan Nabi Musa. Coba lihat, usia Nabi Musa berapa waktu berjalan pertama. Nabi Isa sampai kepada Allah itu pada usia 25 tahun. Makanya Nabi Isa itu adalah seorang salik yang luar biasa. Makanya katakan Isa ruhullah, Musa kalamullah. Tadi semua. Apalagi masih on juga nih Bani Israel. Dikiranya masih binatangnya di pikirannya. Sapi betina. Kedua, tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning. Dan siapa yang melihatnya menyenangkan. Tadi semua. Masih gagal lah. Tadi ngaji deh. Bagaimana? Kakarek pasti ya kan. Mesin berpais. Pakai uang yang setaraya. Kenal batinnya. Batin sare ke ngaji tadi lamun teh sapi nak kolot teuing gancang. Yang ngaji-ngaji, yang ngedengkur tadi semua. Makanya sapinya harus sehat. Waktu kurban sapinya harus sehat enggak? Sehat.
Kalau mau apa, kalau sapi itu mah cokorna dua nanawa gitu naon, nu bari mah daging. Tadi. Kemudian apa lagi kata Allah? Sapinya tidak berwarna belang. Kalau gitu lain sapi ya. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, warnanya menarik. Tadi, kemudian kulitnya tidak belang. Kemudian tidak pernah digunakan membajak. Sok maneh suka hush. Jadi yang dimaksud kita itu sebetulnya jelas di surat itu yang disebut sapi itu ini sapi. Tidak pernah digunakan membajak. Ya, jangan pernah ngebajak. Tidak menggunakan pengairan. Tadi, tambah hati-hati jangan terlalu tua. Kadang-kadang udah terlalu tua. Walaupun alhamdulillah Bapak Bang 70 masih rajin. Karena kalau udah 70 kalau luhur tadi celi tunuh, panon tunuh, celi torek, mulutnya tadi semua dikir pun tadi. Ompong. Begitu aja penyakitan bengek loh. Aduh jantung. Pokoknya namanya sapi kolot mah ieu. Itu isyarat dari Allah tentang sapi yang harus kita sembelih adalah tadi. Maka itulah Nabi mengingatkan tentang gunakan mudamu, gunakan sempatmu, gunakan hidupmu. Karena memang inilah waktu yang paling emas yang harus kita gunakan untuk digunakan kembali kepada Allah. Karena yang utama itu adalah dari fadlan mir rabbikum itu adalah Allah. Dan kalau kamu sudah bersama Allah, segala dunia dan isinya, akhirat dan segala isinya akan tunduk kepada kita. Ini salahnya tadi. Makanya kenapa dikisahkan tentang Mahabharata dan Ramayana. Nah inilah contohnya. Maka sekarang lagi disiarkan lagi dengan ANTV. Abah suka nonton. Itulah kesalahan orang sekarang. Yang dipikirkan dari Allah itu surganya. Yang dipikirkan dari Allah itu rizkinya. Yang dipikirkan dari Allah itu kesehatannya. Yang diinginkan dari Allah itu apa yang dimiliki oleh Allah, lautnya, gunungnya. Padahal Allah katakan di sini adalah dari laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Yang paling utama di sisi Tuhan adalah Tuhannya sendiri. Pemilik langit, pemilik gunung, pemilik surga, pemilik neraka, pemilik seluruh isi makhluk. Itulah yang paling utama. Bagi siapa dia? Itulah yang mereka contohkan tentang Mahabharata. Kita ini orang Islam, orang Hindu. Orang Hindu dengan kirja Mahabharata. Kurawa walaupun 100 orang. Selama dia bersandar kepada senjatanya Krishna. Yang pertama, yang kedua adalah pasukannya Krishna, maka dia kalah dengan Pandawa. Cukup. Mana yang 5 Pandawa teh? Tadi neuleuh ngadenge ngomong napas jeung rasa. Inilah 5 ini Pandawa 5. Inilah Malaikatul Muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, kaopat jeung Allah nyalira. Inilah tentang 4 kemuliaan yang ada pada kita. Jalal, Jamal, Kamal, Kohar, dan semua. Ya. Lobangnya 4, tapi isinya 7. Dan semua. Ya. Pahami ya? Jadi kembali tadi, jadi kurban yang sesungguhnya adalah gunakanlah usia muda kita untuk berjalan kembali menuju Allah. Itulah kenapa dalam surah Asrar Tuhan Abdul Qadir menjelaskan tadi, ya ayyuhal ihwan intabihu wa syari'u ila magfiratin min rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddatil muda wa dukhulu fit tariqi warji'u ila rabbikum. Bergabunglah dengan ahli thariqah.
warji'u ila rabbikum, sampailah kamu kepada Allah dari mahadihil qawafil ruhani, bergabunglah dengan ahli-ahli rohani tadi. Kemudian fa'an qaribin yang qati'u tariqu wala yujadu rafiqu ila dalikal alam wa ma ji'na lina'uda fi hadhihi dunya ad-dinian ya fi al-kharabati wala ajlil aqli wasyurbi. Jadi lain hal sebatas harta minum, tapi sesungguhnya umur yang ada ini adalah harus digunakan untuk kembali kepada Allah. Kita datang dijemput dengan ayah ruhani, disebut dengan tahajjud. Prosesnya adalah inna lillah. Tapi sekarang kita sudah ada di alam ini, maka kita harus haji. Menghajikan kita adalah menemukan Arafah pada diri, menemukan Masyaril Haram pada diri, kemudian sembelihlah kurban di Baitul Atiq, di qalbu ini. Inilah qalbu kita merupakan rumah Allah yang sesungguhnya. Bisa tawaf setiap hari, bisa sya'i setiap hari, bisa wukuf setiap hari, dan semua. Kalau kita sudah jadikan qalbu kita adalah Baitul Atiq, rumah tua, maka kenapa di Jakarta ada rumah kota tua, di Bandung ayah daya kolot, di Sukabumi ayah kampung kolot tadi. Tadi kita kudu ngerti kolot baheula mah pinter. Daya kolot, kampung kolot. Kemudian di sini rumah tua, kalau di sana Baitul Atiq, rumah tua yang ada sebelum seluruh makhluk diciptakan. Karena yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalbu manusia, yang menjadikan tempat arasnya, yang menjadikan tempat rumahnya. Maka seluruh ibadah kita hanya bisa sholat kalau memahami Baitullahnya itu. Haji kalau ketemu dengan Masyaril Haram yang ada pada Arafah, yang ada pada dirinya, dan semua. Kurban kalau ketemu dengan Baitul Atiq yang ada pada dirinya, dan semua. Ya. Sehingga saum itulah imsak, menahan dari segala keberadaan diri. Maka ada saum syariat, ada saum hakikat. Saum syariat menahan makan dan minum, dan yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi saum secara hakikat imsak dari merasa keberadaan diri dari semua. Itulah sesungguhnya. Kalau seandainya demikian berarti Bapak sudah haji bahkan sebelum haji. Jadi, karena tujuan haji itulah kenapa rukun Islam itu ada 5 dan semuanya tidak ada kaitannya dengan duit. Dari semua. Kalau dikaitkan dengan duit maka rukun Islam, maka Bapak tidak bisa ke Makkah karena tadi manis tato'a ilaihi sabila. Tapi manis tato'a ilaihi sabila bisa diartikan yang ngerti jalannya, yang ngerti ilmunya, walaupun nggak punya duit, nggak ada kuota, nggak peduli amat. Biarpun Bapak nggak bisa pergi ke sana. Tapi kalaupun nanti Bapak ditakdirkan punya uang secara syariat, jalankan tubuh ini ke sana. Tapi syarat kata Abah harus ketemu dulu dengan Arafah yang ada pada diri. Ketemu dulu Masyaril Haram yang ada pada diri. Ketemu dulu dengan Baitul Atiq yang ada pada diri, supaya Bapak bisa kurban di Jabal Kurban di Mina, supaya nanti bisa lempar jumroh dari semua. Ya, kalau tidak demikian berarti semuanya haji itu adalah. Makanya kenapa dalam beberapa kitab Allah berfirman dalam hadis qudsi, pada seseorang datang pergi ke haji tapi dia tidak mengenal kepada yang punya rumah yang memerintahkan haji, maka dia katakan pada saat dia berkata labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawabnya la labbaik, la labbaik. Nah, itulah yang harus dipahami oleh kalian. Tapi Abah mau doakan semoga kalian bisa kurban syariat dan kurban haji syariat dan juga haji hakikat dari semua. Karena kesempurnaan antara adalah dohir dan batin, hakikat dan syariat. Karena Allah ajarkan, Rasul ajarkan adalah tentang kesempurnaan, adalah syariat dan hakikat melebur menjadi satu. Jadi Islam, rukun Islam yang dibangun dengan ihsan dan iman. Bukan sholat rukun Islam yang tidak dilandasi dengan iman dan ihsan.
Inilah yang kebanyakan terjadi sekarang. Rajin orang sholat, tapi tidak ngerti kepada yang punya sholat. Nyebut nama Allah, tidak kenal kepada yang nama yang disebut. Tadi semua. Tadi ya. Beribadah kepada Tuhan, Tuhannya pun nggak tahu. Tadi semua. Pergi haji ke Baitullah, tidak pernah ketemu dengan yang punya rumah. Inilah, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Abah sedikit ya, tadi ada tambahan. Tadi sebetulnya Abah lihat di dalam kitab Miftahus Sudur. Kata pengarsa Abah ya tentang haji. Ini juga tentang dari Miftahus Sudur. Ya. Jadi yang paling penting ini nih buat Ikhwan TKN. Tadi tabah tadi buat umum ya. Jadi yang harus disembelih itu adalah, kata pengarsa Abah, adalah daging badan yang menjadi adalah, karena tadi ada alam mulki atau alam nasut. Ya. Yang harus disembelih itu adalah badan ini, kata Abah. Ya. Kenasutian adalah yang merupakan tempat ruh jismanimu, ya. Yang menjadikan tempat keinginan hawa nafsu. Itulah yang disembelih kalau menurut kitab Miftahus Sudur. Nah, hawa nafsu berakar pada badan, kata Abah dalam Miftahus Sudur. Di dalam badan itu ada 4 unsur, kiswah unsur, ada 4 unsur, 4 anasir, narun, hawaun, ma'un, turabun. Nah itulah, ya. Nanti hawanya datang pada mata, pada hidung, pada telinga, pada mulut. Jadi narun, hawaun, ma'un. Kenapa harus disembelih, kata Abah, bagian badan ini? Karena hawanya dari narun lari kepada mata, kemudian yang satu lari ke telinga, satu lagi lari ke mulut. Inilah kenapa kita tidak bisa menjaga penglihatan, pendengaran, nafas, dan bicara kita dari semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tentang nutfah. Jadi pada dasarnya apa yang kita makan ini semua kan akan menjadi saripati, ya, menjadi nutfah tadi semua. Karena semua narun, hawaun, ma'un, turabun itulah yang akan menjadi penyusun badan kita. Nah tadi tubuh kita dan ruh kita beda. Tubuh kita ini kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah. Nah, tubuh kita ini, tanah itu dari unsur saripati tanah, saripati angin, saripati air, saripati api yang nanti akan dibawa oleh ayah menjadi nutfah. Nutfah menjadi nuktoh menjadi alaqoh menjadi mudghah. Setelah itu, setelah selesai kejadiannya, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itulah kemudian ditiupkan bagian yang ruh. Tuh, berarti ada satu casingnya diciptakan oleh ibu bapak dari saripati alam, dari 4 unsur anak, narun, hawaun, ma'un, turabun. Tapi yang langsung dari Allah adalah merupakan simkatnya atau ruhnya. Nafakhtu fihi mir ruhi. Maka penasabah menurut saya adalah hujubul alaikil unsuriyah, adalah yang penghalang 4 unsur, narun, hawaun, ma'un, turabun. Maka dikatakan oleh ulama la hijabaka illa biwujudika, adalah merupakan unsur bahimia, binatang yang ada pada diri, itulah yang disembelih. Ini kata Miftahus Sudur, ya, dari semua. Jadi yang menjadikan penghalang perjalanan menemukan Baitullah hakiki, kolbu itu adalah jasadlah penghalang. Inilah penghalangnya dari semua, ya. Nah, kenapa surat Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Nah, di antara zujajahnya itulah tadi, dalam semprong inilah tubuh kita ini sebagai penghalang. Alam nasut, alam mulki yang diciptakan dari 4 unsuriyah, narun, hawaun, ma'un, turab. Inilah yang menjadikan penghalang, kata pengarsa Abah. Maka maka lihat dalam tafsir Al-Jailani apa kata Tuhan Abdul Qadir, wanhar badana nasutika. Ya, itu Abdul Qadir menuliskan pasul lebih wanhar adalah badana nasutika. Yang dimaksudkan wanhar adalah bukan binatang, bukan onta, bukan domba, adalah tubuh musen. Itu kata Tuhan Abdul, sembelihlah badan, daging yang menjadi konsumsi nafsu jismani kita dari semua.
Pertama lawan tubuh kita. Maka kenapa di kita ada riyadhah, ya, ada kholwat 3 hari, dikir 100.000, ada riyadhah, ngabeti tingkat 1, ngabeti tingkat 2, mandi tobat, mandi kemanusiaan, mandi kemalaikat dan lain sebagainya. Karena memang mensucikan tubuh binatang tadi adalah tidak cukup hanya dengan zikir jahar tadi semua, ya. Itulah karena kita harus ada hawa dari saripati api, hawa dari saripati angin, hawa dari saripati. Dan di dalam surah Asra disebutkan wanhar badana nasutika ba'da mau wasalta ila ka'batiz zat tadi semua. Nah, jadi setelah ditalkinkan oleh guru mursyid, maka kita adalah yang dimaksud adalah putuskan segala keinginan tubuh untuk minimal dalam waktu riyadhah tadi semua, ya. Sampai ketemu seluruhnya Allah. Kalau nanti setelah ketemu semuanya Allah, boleh. Tadi laut Allah, mobil Allah, lalu masih kayak digonjang ganjing ke mobil nih, kakak mobil odong semua ngaji. Tadi kakak ngomean imasa gitu nggak semua ngaji. Ada sekatipu kan ya. Jadi itulah intinya, ya. Jadi yang harus dipahami, ya. Terutama itulah maka dalam TKN ada ikhwan, akhwat, ayam murid, ayam murad B. Ya, pahami. Silakan. Bapak apakah sudah sampai jadi murad? Apalagi murad B? Apakah hanya baru sampai ikhwan dan akhwat? Contohnya ikhwan akhwat tadi manakib ngilu, manakib hataman ngilu, tapi kegiatan ruhaninya tengilu tadi semua, ya. Ya, itu aja barangkali tambahan dari surah Asrar yang Abah tuliskan supaya kita memadu apa yang kita bahas itu juga apa yang kata pengarsa Abah di dalam di dalam Miftahus Sudur. Jadi yang dimaksud oleh Abah juga kurban itu adalah wanhar, itu adalah jasad kita yang harus disembelih, dan sifat keakuan daripada jasad. Ini ilmu dewek, ini harta dewek, ini dunia dewek. Nah itu tadi semua. Pokoknya kalau nggak ngerasa aing, aku yang lebih hebat, aku yang lebih pintar, aku yang lebih ini, nah itulah yang harus disembelih tadi semua. Kembalikan sampai kita kenal diri, akhirnya kita meleburkan kepada akhlak Allah, melepaskan sifat kebinatangan itu untuk menemukan apa tadi, untuk membunuh hakikat kebinatangan bahimiyah, syubuhiyah dan syaitoniyah, supaya kita tajali sifat Allah, takhallaku bi ahlakillah. Itulah tujuannya, ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus. Salli